semuanya, kami dari kelompok 4. Hari ini kami sedang berada di Candi Pelausan Lor. Di mana sih? Tepatnya di Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Benar. Hari ini kami kelompok 4 akan menjelaskan tentang sejarah dan juga apa saja sih yang ada di dalam Candi Pelausan Lor ini. Penasaran kan? Ayo ikutin aja langsung. Yuk. Nah, teman-teman, saat ini kita sedang berada di dalam kawasan Candi Pelausan Lor. Teman-teman bisa lihat di sini, kita sedang berada di depan candi yang melambangkan tokoh laki-laki ya, karena di sini tuh ada 2 candi. Sebelah sana juga ada candi yang melambangkan tokoh-tokoh perempuan. Dan candi ini dibangun kapan sih? Candi ini dibangun pada abad ke-9 oleh Raja Rakai Pikatan dan Sri Kaulunan pada zaman Kerajaan Mataram kuno. Sekarang kita berada di Candi Pelausan Lor sebelah utara. Untuk candi sebelah utara ini menggambarkan tokoh-tokoh wanita yang tergambar pada relief-relief candi yang berada di atas sini. Candi Pelausan Lor merupakan salah satu destinasi wisata bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Hal ini tentunya karena keunikan candi ini dengan relief yang mengitari dindingnya. Sepanjang dinding luar Candi Induk terdapat relief-relief yang menggambarkan sosok laki-laki dan perempuan. Dan saya sekarang berada di Candi Induk sebelah utara yang menggambarkan sosok perempuan. Oke, saya di sini akan menjelaskan relief-relief yang ada di setiap dinding luar di Candi Pelausan ini, maupun di candi yang selatan, candi laki-laki, maupun candi yang luar, candi wanita. Nah, apa sih relief-relief yang ada di setiap dinding luar Candi Pelausan ini? Yang di setiap meter, berapa? 2 meter ada reliefnya, yaitu relief penari-penari kayangan atau bidadari-bidadari kayangan pada zaman dahulu. Jadi di seputar yang memutari seluruh candi di Pelausan ini, yaitu ada relief penari-penari kayangan atau bidadari-bidadari kayangan ini. Nah, jadi ini ya, di semua sisi ya, ada relief penari kayangan atau bidadari kayangan ini, penari wanita semua. Tak hanya bagian luarnya saja, Candi Pelausan memiliki interior yang berisikan patung 3 dewa, yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Nah, saya sudah berada di salah satu ruangan, yaitu ruang yang bernama Brahmana. Di ruangan Brahmana ini terdapat 2 patung, yaitu patung yang bernama Manjusri dan patung yang bernama Sarwani Warana Wiskambih. Nah, ini telah menampakkan dari kedua patung wajah yang dalam candi ruangan Brahmana. Baiklah, berikut ini saya akan menunjukkan salah satu dari 3 ruangan dewa yang ada di candi ini. Kali ini bagian saya menunjukkan bagian dari ruangan Dewa Siwa. Yang satu bernama Wajrapani, Dewa Siwa Wajrapani, dan satu lagi Dewa Siwa Padmapani. Ruangan dewa yang saya tunjukkan adalah ruangan dewa dari Dewa Wisnu. Di sini ada patung dari Samatabhadra dan Maitreya. Bisa dilihat. Di luar Candi Induk juga terdapat bagian candi yang tak kalah penting, dengan jumlah dan jenisnya yang beragam. Ya, teman-teman, sekarang kita ada di Candi Pelausan Lor. Nah, dari pintu awal, dari pintu masuk maksudnya, nah langsung melihat ada arca Dwarapala. Nah, ini tuh arcanya wajahnya tuh seram ya. Kenapa seram? Karena arca Dwarapala ini berfungsikan arca penjaga daripada candi-candi yang ada di sini. Nah, gitu guys. Nah, sekarang kita ada di
Kalamakara. Nah, ini tuh Kalamakara tuh biasanya terdapat di pintu masuk candi-candi. Nah, kenapa ada di setiap candi-candi? Karena diibaratkan untuk menolak roh-roh jahat yang akan masuk ke dalam candi. Begitu, guys. Jadi, mengapa ada Kalamakara sebelum masuk candi? Karena fungsinya untuk menangkal roh-roh jahat yang ingin masuk. Jadi ditangkal oleh Kalamakara ini. Begitu, guys. Di total seluruh luas Candi Pelausan Lor ini kurang lebih 4 hektar. Dan Candi Pelausan Lor ini masih dalam tahap pembangunan sehingga candi-candi perwara dan stupa yang mengelilinginya akan terus bertambah setiap tahunnya. Ya, di area Candi Pelausan ini terdapat 2 candi utama, ya di sini dan di sana. Dan 1 candi gapura pembatas antara 2 candi utama dan 2 candi gapura pintu masuk dan 6 patok yang mengelilingi 2 candi utama. Kemudian dinding batu yang mengelilingi candi dikelilingi oleh 174 candi berbentuk pewara. Di antaranya 58 candi kecil beralaskan persegi dan 116 candi berbentuk stupa. Kemudian di sisi utara dan selatan candi terdapat 7 candi yang berjajar. Kemudian di sisi timur atau sisi belakang terdapat 19 candi yang berjajar. Kemudian di sisi depan ada 17 candi yang berjajar. Jadi rencana total candi yang ada di Pelausan Lor ini kurang lebih berjumlah 226 candi. Di belakang saya terdapat gapura candi pembatas yang membatasi antara tempat ibadah laki-laki di sebelah kiri dari dinasti Sanjaya dan di sebelah kanan tempat ibadah untuk perempuan dinasti Sailendra. Pada gapura ini terdapat relief yang cukup menonjol, yaitu berbentuk wajah raksasa atau biasa disebut dengan kala. Atap gapuranya secara umum merupakan susunan batu yang dihias dengan 24 antefik. Jadi antefik itu adalah sebuah unsur bangunan yang berfungsi sebagai hiasan bagian luar pada bangunan candi dalam bentuk segitiga meruncing. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur stupa candi pada agama Buddha. Untuk bagian atas ada disebut yaci, lalu ada harmika, anda, dan yang bagian bawah prasada. Sedangkan menurut filsafat agama Buddha, pada bangunan candi Buddha merupakan tiruan alam semesta yang terdiri dari 3 tingkatan secara vertikal, yaitu Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Kamadhatu merupakan bagian bawah candi yang melambangkan alam bawah, menggambarkan perilaku manusia yang masih terikat nafsu duniawi. Lalu ada Rupadhatu merupakan bagian tengah candi yang melambangkan alam antara manusia yang sudah meninggalkan keinginan duniawi. Lalu ada Arupadhatu merupakan bagian atas candi yang melambangkan tempat para dewa. Jadi candi ini dibuat terdiri dari 3 bagian. Bagian paling bawah atau biasa disebut dengan Buloka adalah bagian yang melambangkan kehidupan fana manusia yang masih terikat dengan nafsu duniawi. Lalu bagian tengah ini biasa disebut dengan Bufaloka adalah bagian yang melambangkan tahap pemurnian dan penyucian jiwa manusia. Lalu terakhir bagian Svarloka adalah bagian yang melambangkan tempat para dewa atau jiwa yang sudah disucikan. Simbol Pelausan dua-duanya mulai dari atas, luar, dan dalam sebenarnya sudah tercampur Hindu dan Buddha. Sebenarnya candi ini simbolnya termaksud Buddha karena dulunya ada pernikahan beda agama antara Prambanan dan Borobudur, di mana Prambanan sang laki-laki, sang raja Rakai Pikatan dari Hindu, dan perempuan Pramodawardhani dari Buddha. Adapun cerita turun-temurun juga mitos mengenai candi ini. Candi Pelausan merupakan candi yang bercorak Buddha dengan sentuhan arsitektur Hindu.
Hal ini membuktikan cinta terhadap Rakai Pikatan dengan Pramodawardhani. Akhirnya hubungan mereka direstui. Tempat ini juga bisa dijadikan tempat foto prewed. Katanya pasangan yang mendatangi tempat ini hubungannya bisa langgeng. Dan itulah sebuah kunjungan dan informasi yang dapat kami sampaikan mengenai Candi Plausan Lor. Dibuatnya video ini tidak lain adalah untuk menjaga budaya dan peninggalan sejarah kita agar tetap lestari. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri.